Selamat datang kembali di serial The 100. Nah, kemarin kita sudah membahas season 1 episode 1 dan 2. Nah, kali ini kita akan membahas alur film The 100 season 1 episode 3. Biar nggak penasaran, yuk kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu. Mereka dilahirkan di luar angkasa. Mereka tidak pernah merasakan sinar matahari atau menghirup udara yang sesungguhnya, atau bermain di air, tak satu pun yang pernah. Selama 3 generasi, Ark telah menjaga ras manusia tetap hidup. Tetapi sekarang rumah mereka, Ark, sedang sekarat. Dan mereka adalah harapan terakhir bagi umat manusia. 100 tahanan dikirim ke bumi dalam misi putus asa. Mereka semua ada di bumi karena melanggar hukum. Di permukaan bumi tak ada yang namanya hukum, mereka semua harus bertahan hidup. Tapi mereka akan diuji oleh bumi, oleh rahasia tersembunyi, dan kebanyakan oleh sesama mereka sendiri. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kilas balik 1 tahun sebelumnya, di mana pada saat itu keluarga kanselir jahat dan keluarga Dr. Abi sedang nonton bola bersama, entah itu siaran langsung ataupun siaran ulang. Di bumi, kondisi Jasper masih tak kunjung membaik. Setiap hari dan setiap malam, Jasper selalu berteriak kesakitan, sehingga membuat yang lain merasa terganggu. Setelah itu, Clark pergi keluar untuk mengambil air. Saat di luar, Clark mendengar seorang anak kecil berteriak yang sedang mimpi buruk. Anak kecil tersebut bernama Charlotte. Charlotte bercerita kepada Clark bahwa dirinya sering memimpikan orang tuanya yang dulu saat di Ark orang tua Charlotte dibuang ke luar angkasa. Charlotte juga bercerita dirinya berada di bumi karena dulu dia mengambil barang milik orang tuanya sendiri. Di sisi lain, 2 orang tersesat saat pergi mencari sesuatu. 2 orang tersebut bernama Trina dan Pascal. Saat tersesat, tiba-tiba muncul kabut asap tebal yang beracun menerjang mereka berdua. Paginya, Bellamy dan Murphy sedang berlatih untuk berburu. Murphy merasa dia tidak bisa konsentrasi. Dia terganggu karena Jasper terus berteriak kesakitan. Kemudian Atom datang dan berbicara bahwa Atom tidak bisa menemukan Trina dan Pascal. Lalu Bellamy berpendapat bahwa Trina dan Pascal mungkin mereka tersesat, dan mereka akan mencari Trina dan Pascal saat mereka berburu nanti. Tapi Bellamy melarang Murphy untuk ikut berburu. Karena menurut Bellamy, jika orang bumi datang dan mengitari tempat mereka, oleh karena itu mereka tidak bisa meninggalkan tempat mereka tanpa penjagaan. Sementara itu di camp, luka Jasper semakin parah dan terinfeksi. Clark mencoba mengobati Jasper dengan sebuah pisau yang dipanaskan. Teriakan Jasper mengundang Octavia dan Bellamy datang. Menurut Bellamy, sudah 3 hari Jasper kritis. Jika besok Jasper tidak membaik, Bellamy sendirilah yang akan membunuh Jasper. Tapi kali ini Finn sependapat dengan Bellamy. Menurut Finn, ancaman Bellamy tidak main-main. Dalam kilas balik, Abby dan Jack membicarakan soal kerusakan di Ark. Jack akan bilang kepada kanselir bahwa Ark memiliki sisa oksigen dalam waktu setahun. Abby menyuruh Jack untuk memperbaikinya. Jack sudah mencoba untuk memperbaikinya, tapi kali ini Jack tidak sanggup untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Menurut Jack, ini bukanlah kesalahan, tapi ini adalah kegagalan sistem dan orang-orang harus tahu. Jack berencana akan memberitahu semua orang bahwa Ark telah sekarat dan mereka tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Tetapi Abby menolak rencana Jack. Abby menyuruh Jack untuk merahasiakannya kepada semua orang, tapi Jack tidak bisa melakukan hal tersebut. Abby terus memohon agar Jack merahasiakannya kepada semua orang, dan memohon agar Jack melakukan ini demi anak mereka. Tapi Jack melakukan ini memang untuk anak mereka. Abby memperingatkan Jack bahwa anggota dewan akan membuangnya ke angkasa. Jika Jack melakukan hal ini, maka Abby tidak akan bisa menghentikannya. Saat mereka berdebat, Clark pun mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Sementara itu di bumi, Clark dan Finn sedang berpikir ramuan apa yang dipakai oleh orang bumi untuk mengobati luka Jasper. Tidak lama setelah itu, Wells datang mendekat.
Wells pun mengetahui bahwa tumbuhan rumput lautlah yang telah dipakai oleh orang bumi untuk mengobati Jasper. Kemudian mereka bertiga bergegas pergi untuk mencari tumbuhan tersebut. Saat di jalan, Finn sepertinya menginjak sesuatu. Saat diperiksa, itu adalah sebuah mobil tua yang berumur ratusan tahun. It's an automobile. Di sisi lain, saat Bellamy dan yang lainnya sedang berburu, Bellamy dikagetkan kedatangan Charlotte yang secara tiba-tiba. Sehingga Charlotte hampir saja terkena senjata yang dilemparkan oleh Bellamy. Kemudian Atom menyuruh Charlotte untuk tetap di camp. Tetapi Charlotte menolak, dirinya merasa terganggu karena Jasper terus-menerus berteriak kesakitan. Kemudian Bellamy memberikan Charlotte sebuah senjata dan mengizinkan Charlotte untuk ikut berburu bersamanya. Clark, Finn, dan Wells akhirnya menemukan rumput laut yang mereka cari. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara trompet orang bumi. Kemudian sekumpulan burung gagak datang dan diikuti dengan kabut angin tebal yang beracun, sama persis dengan yang dialami Trina dan Pascal. Melihat hal itu, ketiganya segera berlari dan meninggalkan tempat tersebut. Dalam kilas balik, Clark dan Wells sedang bermain catur. Nah, pada saat itu Clark meminta Wells berjanji untuk tidak membocorkan rencana ayahnya kepada anggota dewan, apalagi kepada kanselir. Clark bercerita kepada Wells bahwa ayahnya menemukan kerusakan dalam sistem dan akan mengumumkan kepada semua orang. Di bumi, Clark, Finn, dan Wells kemudian bersembunyi di dalam mobil yang berusia ratusan tahun yang sebelumnya Finn temukan. Sementara Bellamy dan yang lain berpencar, Bellamy dan Charlotte bersembunyi di dalam goa. Tapi sayangnya, Atom saat berlari terjatuh dan terkena asap tersebut. Begitu juga dengan semua orang-orang yang berada di camp, masuk ke dalam kapsul pesawat untuk berlindung dari asap. Sementara Octavia khawatir soal Bellamy yang berada di luar. Tapi Monty percaya bahwa mereka semua akan baik-baik saja. Saat di mobil, Finn menemukan sebotol minuman. Sambil menunggu asap hilang, ketiganya memutuskan untuk minum-minum sejenak. Sementara itu di dalam goa lagi-lagi Charlotte mengalami mimpi buruk. Kemudian Bellamy mengajari Charlotte tentang bagaimana cara melawan mimpi buruk tersebut. Saat minum, Clark terus-menerus memojokkan Wells karena di sini dari awal Clark mengira bahwa Wells lah yang memberitahu kepada anggota dewan soal rencana ayahnya. Saat semua orang berkumpul di kapsul pesawat, Murphy mulai hilang kendali karena Jasper yang terus-menerus berteriak kesakitan. Lalu Murphy ingin menghabisi Jasper saat itu juga. Tapi Octavia dan Monty menghalangi Murphy dan menutup pintu. Kembali ke masa lalu, dalam kilas balik, Jack ayah Clark di mana pada saat itu dia sedang merekam membuat video untuk memberitahu semua orang yang berada di Ark tentang kondisi Ark yang sebenarnya. Saat selesai merekam, tiba-tiba Clark datang dan bertanya kepada ayahnya bagaimana rencananya. Clark juga setuju semua orang harus tahu kondisi saat itu. Tetapi Clark tidak menyetujui rencana ayahnya karena itu bisa membuat ayahnya dihukum dan dibuang keluar angkasa. Belum juga video tersebut dipublikasikan, secara tiba-tiba anggota dewan datang dan membawa Jack. Itu artinya ada seseorang yang telah memberitahu kepada anggota dewan tentang rencana tersebut. Di bumi, kabut asap mulai hilang. Clark, Finn, dan Wells bergegas pulang karena Jasper sudah menunggu. Saat di jalan, Finn menanyakan kepada Wells soal ayah Clark yang dibuang keluar angkasa. Tapi sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Wells. Di sisi lain, Bellamy dan Charlotte keluar goa dan mencari yang lain. Lalu 3 orang datang dengan selamat. Sementara itu, Atom belum diketahui keberadaannya. Kemudian, Finn berbicara kepada Clark soal tentang ayahnya. Finn curiga kepada Wells karena setiap Wells ditanya dia tidak langsung menjawabnya. Dan seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu Finn menanyakan kepada Clark, apakah Clark yakin kalau cuma Wells yang mengetahui rencana ayahnya. Nah, di sini Clark pun teringat bahwa bukan cuma Wells saja yang mengetahui rencana ayahnya, tetapi ibunya sendiri juga mengetahui rencana tersebut. Tiba-tiba seseorang berteriak. Clark, Finn, dan Wells mendengar teriakan tersebut. Ternyata Charlotte menemukan Atom yang sudah sekarat karena terkena asap beracun. Charlotte menemukan Atom dengan kondisi yang sangat mengenaskan.
Kemudian Bellamy datang untuk menolong Atom. Tetapi Atom meminta Bellamy untuk membunuhnya karena dia merasa dirinya sudah tidak punya harapan. Lalu Charlotte memberikan pisaunya kepada Bellamy dan Bellamy menyuruh semua orang untuk kembali ke camp. Begitu juga dengan Charlotte. Tidak lama setelah itu, Clark datang dan membantu Bellamy untuk membunuh Atom. Saat Clark menusuk Atom, ternyata Charlotte belum kembali ke camp dan dia melihat dengan jelas bagaimana Clark melakukannya. Malamnya, mereka semua kembali ke camp dan membawa jasad Atom. Saat di camp, Octavia sangat sedih dan hancur hatinya ketika melihat pujaan hatinya sudah meninggal. Kembali ke masa lalu, Jack akhirnya ditangkap dan akan segera dieksekusi. Seperti yang kita tahu bahwa di Ark sekecil apapun kesalahan, hukumannya adalah mati. Dan Jack sudah melakukan kesalahan karena dia akan memberitahu semua orang tentang kondisi Ark yang sebenarnya. Karena itu akan membuat semua orang panik. Kembali ke masa sekarang, Clark dan yang lainnya akhirnya memberikan ramuan obat dari rumput laut. Lalu Clark menemui Wells yang sedang menggali untuk mengubur Atom. Clark menanyakan kepada Wells apakah ibunya yang sudah memberitahu kepada kanselir soal rencana ayahnya. Dan benar saja, ternyata ibunya sendirilah yang membocorkan rencana ayahnya kepada kanselir. Mengetahui hal itu, Clark pun merasa sangat bersalah kepada Wells. Dan Wells membiarkan Clark membencinya dengan kesalahan yang tidak pernah Wells lakukan. Dan Wells sudah memaafkan Clark sejak dari dulu. Singkat cerita, akhirnya Jasper sadar dan terbangun. Mereka semua senang dan menyambut Jasper kembali. Saat fajar, Charlotte menemui Wells yang sedang berjaga di sekitar camp. Di sana, Charlotte mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bisa tidur nyenyak. Dia selalu bermimpi soal orang tuanya setiap malam. Lalu Charlotte sudah menemukan bagaimana cara untuk menghentikan mimpi buruk tersebut. Secara tiba-tiba, Charlotte menusuk leher Wells sama persis dengan yang dilakukan oleh Clark kepada Atom. Charlotte mengungkapkan bahwa dirinya melihat kedua orang tuanya dieksekusi dan dibuang keluar angkasa oleh kanselir jahat yang tidak lain tidak bukan merupakan ayah dari Wells jahat. Wells pun meninggal dan film pun bersambung. Sekian alur singkat film The 100 Season 1 episode 3. Jangan lewatkan episode selanjutnya. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.